Selamat pagi, selamat siang, selamat sore, dan selamat malam. Kembali lagi dalam video pembelajaran bersama saya Radit Tambulan. Dalam video ini kita membahas tentang soal Hodge Prisma. Ini yang kedua. Bagi kamu yang belum menonton video pertama, silahkan ditonton dan nanti akan saya buat deskripsi di bawah dalam video ini. Baik, langsung saja. Soal yang pertama. Katanya adalah alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku dengan panjang salah satu siku-sikunya adalah 30 cm dan volume prisma itu adalah 30 cm pangkat 3 dan tinggi prisma itu adalah 50 cm. Nah, maka ditanyalah berapakah luas prisma itu? Ya. A 3300, B 3600, C 6600 dan D 3200. Ada kira bisa ya? Nah, langsung saja kita lihat pembahasannya. Oke, untuk menjawab ini kita harus tahu dulu apa yang diketahui dalam soal. Ya. Maka dari soal ini kan bisa kita dapat bahwa A-nya, berarti kan kalau segitiga siku-siku itu berarti salah satunya katanya berarti yang salah satu ini 30 ini misalkanlah ini merupakan alasnya, begitu ya. Nah, ini misalkan ini gambarnya. Nah, ini menjadi A-nya 30, kemudian volumenya adalah 30.000 dan tinggi prismanya adalah 50. Oke, langsung saja lihat sini. Pertama kita harus mencari dulu tinggi alasnya itu berapa. Tinggi alas maksudnya tinggi alas prismanya ya. Berarti yang kita misalnya kalau di gambar ini si BC mau kita cari. Nah, langsung saja volume prisma itu kan sama dengan luas alas kali tinggi ya. Luas alas kali tinggi prisma. Kemudian masuk ke angkanya 30.000 itu sama dengan alas kali tinggi per 2 kali tinggi prisma. Nah, ini yang mau kita cari, ini tingginya si alasnya. Nah, itu ya. Maka menjadi 30.000 itu sama apa? 30 kali T per 2 kali 50. Maka dapatlah ini habis menjadi 15 ya. 15 kali 50 itu kan 750 ya T. Maka T-nya berapa? 30.000 bagi 750 sama dengan 40. Nah, itu T-nya. Maka dapatlah T-nya si alasnya lah 40. Nah, jadi secara langsung kan ini kan berbentuk Pitagoras nih. Maka 30 40 jadi 50. Ya, alas yang satu lagi. Nah, maka yang tanya kan luas permukaan. Maka untuk menjawab ini luas permukaan itu apa? 2 kali luas alas tambah keliling alas kali tinggi. Udah, masukkan aja angka yang sudah ada. 2 kali alasnya adalah 30 kali 40 per 2 tambah ini keliling kan namanya pun keliling. Jumlah semua alasnya. Nah, itu jumlah semua rusuknya begitu ya. Jadi 30 tambah 40 tambah 50 kali 50. Maka ini tadi ini habis nih. Jadi 30 kali 40 jadi 1200. Ya kan? Tambah ini 30 tambah 40 tambah 50 sama 120. 120 kali 50 kan 6000. Ini 1200 sama 50 sama 7200. Ya. Maka sebenarnya lagi. Ya. Oke. Itu untuk soal yang pertama. Kita masuk ke soal yang kedua. Kita baca dulu soalnya. Alas prisma berbentuk belah ketupat dengan panjang diagonalnya 18 cm dan 24 cm. Bila tinggi prisma itu adalah 20 cm, maka berapakah volume prisma itu? A 420 cm pangkat 3, B 2160 cm pangkat 3, C 4320 cm pangkat 3, dan D 8640. Oke. Langsung saja ya, langsung ke pembahasannya. Kita lihat apa yang diketahui. Untuk menjawab soal ini, kita terlebih dahulu tahu apa yang diketahui. Maka ini kalau belah ketupat berarti terkenal dengan D1 D2 ya. Ini menjadi D1-nya. D1 18 cm, D2 nya 24 cm dan tinggi prismanya adalah 20 cm. Nah, kemudian yang tanya volume, langsung saja karena kan volume prisma itu kan luas alas kali tinggi prisma nih. Maka menjadi apa? D1 kali D2 per 2 kali tinggi prisma. Udah 18 kali 24 per 2 kali 20. Ini habis jadi 9 ya. 9 kali 24 kali 20 sama 4320. Maka jawabannya lah C. Ya, tunggu deh nomor 2. Oke. Kita langsung ke nomor 3. Nah, kita baca dulu soalnya dulu.
sebuah sebuah prisma dengan alasnya berbentuk belah ketupat, sama seperti nomor 2 belah ketupat. Tapi ini yang kita tahu kelilingnya nih, keliling alasnya 40 dan panjang salah satu diagonal itu 12. Maka berapa? Jika tinggi prismanya 15, maka berapa volume? Oke. Adalah 720 cm pangkat 3, B 1440 cm pangkat 3, dan C adalah 1800 cm pangkat 3, dan D adalah 3600 cm pangkat 3. Oke. Langsung saja ke pembahasan. Kita biasakan untuk menjawab soal matematika itu kita harus tahu apa yang diketahui dan apa yang ditanya. Dari apa yang diketahui kita akan paham dengan menjawab dengan apa yang ditanya, begitu ya. Maka keliling alas itu adalah 40 cm dan di satunya adalah 12 nih, dan tinggi prisma 15. Maka kita tanya volume. Dari sini jelas kita tahu ya, ini saya gambarkan, asumsikanlah dulu ini ada belah ketupat nih ya. Jadi BD di sini saya buat menjadi ini BKD, ini BKD saya asumsikan menjadi D1 nih. Jadi 12 ya, ini menjadi 6, ini 6. Karena kenapa bagi 2 ya? Maka si BDO nya 6 dan DO nya 6. Maka si sama-sama 6 ini ya. Maka kemudian yang kedua apa? Si AD ini AB sama si AD, AB, DC, BD itu merupakan sisi. Karena belah ketupat ini kan semestinya sama nih. Maka kita tahu, maka kita ambillah sisinya dari apa yang diketahui keliling. Dari keliling ini dapatlah keliling kan 4S nih. Kenapa 4S? Karena 4 sisinya. Gitu ya. Jadi 40 sama dengan 4 kali S, jadi S nya berapa? 40 per 4 sama dengan 10. Maka S nya 10, maka semuanya jadi 10 nih. Iya, tambah terkecuali ya. Kemudian kita harus mencari dulu D2 nya, karena tujuan kita mencari volume, ya kan? Maka untuk mencari volume D2 nya ini Pythagoras ini lagi nih. Nah, ini segitiga, maka menjadi AOB, maka AOB nya berapa? Ini 10 tadi dapat ya, ini 6, maka otomatis ini 8 dari Pythagoras ya. Maka ini AO nya itulah akar 10 pangkat 2 kurang 60 sama akar 100 kurang 66 akar 68, maka 8. Maka AO nya 8, atau maka sehingga AC itu merupakan ada di 2 kita buat, karena kan belah ketupat kan di 1 kali 2 nih. Maka 2 kali AO sama dengan 2 kali 8, 16. Maka dapat 2 nya 16 dan di satunya tadi adalah 12. Maka dapat masukkan ke volume. Maka volume prisma apa? Luas alas kali tinggi prisma ya. Maka kita masukkan angkanya. Maka rumus luas belah ketupat itu kan sama dengan di 1 kali 2 per 2 nih, kali TP. Maka menjadi 12 dikali 16 per 2 kali 15. Maka ini habis ke sini, ini jadi 6, berarti 6 kali 16 kali 15 sama dengan 1440. Maka jawabannya apa? P. Oke. Mudah ya. Nomor 3. Kemudian kita masuk ke soal nomor 4. Oke, ini dia. Pertama, kita baca dulu soalnya. Alas sebuah prisma berbentuk segitiga siku-siku. Ya. Dengan panjangnya 12, 16, dan 20. Jika tinggi prisma itu adalah 30, maka volume prisma itu adalah berapa? A 960 cm pangkat 3, B 1200 cm pangkat 3, C 2880 cm pangkat 3, dan D 3600. Oke, langsung kita bahas ke pembahasannya. Dari sini, dari soal ini kita dapat bahwa yang diketahui apa? A nya 16, B nya itu menjadi tingginya nanti 16, dan C nya 20, dan tinggi prismanya 30. Iya. Maka ditanya apa? Volume. Ya, masukkannya aja. Berarti ini mubazir ya, apa yang diketahui ya, 20 ini. Berarti volumenya berapa? Luas alas kali tinggi, ya udah masukkan aja angkanya. Berarti alas kali tinggi per 2 kali tinggi prisma nih. Maka alasnya 12 kali 16 per 2 kali 30. Berarti ini habis nih. Jadi 6 ya. Jadi 6 kali 16 kali 30 sama dengan 2880. Iya, jawabannya lah C. Iya, udah ya. Tapi ini sering muncul dalam ujian sehari-hari, ujian setengah semester, ujian bulanan, atau bahkan akhir semester atau olimpiade juga. Tapi ini kadang menggacok ini 50 ini. Ya. Langsung aja ke soal nomor 5 yang terakhir di dalam video ini. Langsung saja kita lihat soalnya. Ini dia. Kita baca soalnya. Prisma alasnya berbentuk segitiga dengan panjang masing-masing sisinya
12, 5, dan 13. Nah ini menggacor juga nih. Di sini kita bingung, ini kita harus teliti juga yang mana akan menjadi alasnya, yang mana akan menjadi tingginya. Jangan salah kita buat, kalau kita salah maka kan coknya juga salah. Nah gitu. Maka dan sedangkan tinggi prismanya adalah 10 cm, maka berapa volumenya? Adalah A 330, apakah B 200, atau C 300, dan D 600. Oke, seperti biasa langsung aja ke pembahasannya. Kita lihat sini. Pertama kita harus tahu dulu apa di dalam soal. Maka diketahui adalah ini ternyata ini A-nya itu adalah 5, jadi kategori seperti ini. Ya. Berarti ini 5, terlalu ekstrim gambarnya. Oke, saya buat seperti ini kira-kira. Pasti ini 5, ini 12, ini 13, ini Pythagoras ya. Ya, triple Pythagoras. Maka hanya menjadi 5, B-nya menjadi 12 atau menjadi T-nya nanti, C-nya 13, ini tinggi prismanya adalah 10. Maka coba aja. Nah, volume apa? Luas alas kali tinggi, udah. A kali T per 2 kali tinggi prisma menjadi 5 kali 12 per 2 kali 10. Udah, ini habis 6. Jadi 5 kali 6 kali 10 jadi 300, jawabannya lah C. Oke. Inilah mungkin video pembahasan tentang prisma 5 soal yang mungkin sering muncul dalam ujian-ujian, dan semoga bermanfaat dan terima kasih.